Awal mula Allah ciptakan kemaluan Nabi Adam, terdengar sedikit vulgar tentang judul video ini. Namun sedikit yang tahu tentang adanya hikmah yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Risalah Nabi, sebelum kita lanjut tolong dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga subscribe agar konten Islami semakin populer. Terima kasih. Membicarakan topik yang sensitif sangatlah berisiko di kalangan muslim Indonesia khususnya. Contohnya seperti konten dalam video ini yang berkaitan tentang organ vital seorang nabi. Sudah pasti akan menuai beragam komentar, ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Persoalannya, bagian tersebut seringkali dianggap tidak pantas bagi sebagian kita. Namun menurut tim Risalah Nabi, tidak ada salahnya dengan hal itu. Sejauh maksud dari penyampaian informasi ini hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan bukan maksud untuk menjatuhkan harkat martabat seorang nabi. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam mempercayai adanya nabi dan rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 30 hingga 39. Dijelaskan para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dikutip dari buku kisah para nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda bahwa Nabi Adam memiliki tinggi hingga 60 hasta dengan rambut yang lebat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dalam bentuk seorang laki-laki yang tubuhnya sangat tinggi dan rambutnya sangat lebat. Tubuhnya seperti pohon kurma yang menjulang sangat tinggi. Kemudian Allah ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahaminya. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dari sumber yang lain mengutip karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, Allah menampilkan Adam ke dalam sebuah wujud yang sempurna, di mana panjangnya adalah 60 siku. Di dalamnya terdapat 360 urat, 240 urat saraf dan 12 persendian. Wujud sempurna Adam itu juga dibenarkan oleh Rasulullah melalui sabdanya, Allah menciptakan Adam menurut bentuk dan tingginya 60 hasta dengan lebar 7 hasta, hadis riwayat Ahmad. Menurut buku Mujizat Hadis Nabi yang ditulis Dana Nur, 60 hasta bila dikonversi ke dalam ukuran meter kurang lebih mencapai 27,43 meter yang kemudian dibulatkan menjadi 30 meter. Sementara dalam kepala Nabi Adam terdapat 7 lubang. Adapun lubang-lubang tersebut terdiri dari 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 dari lubang kedua mata, dan 1 lagi lubang mulut. Kemudian diberi 2 tangan, 2 kaki dan lain sebagainya. Lantas Allah sempurnakan penciptaannya dengan menciptakan kemaluan. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan tatkala Allah menciptakan kemaluan Adam, dia berfirman, ini adalah amanat untukmu, janganlah sekali-kali engkau letakkan amanatku ini kecuali ke dalam haknya. Sebagaimana hadis dari Rasulullah saat ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, maka jawaban Nabi yaitu mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari penjelasan hadis tersebut, kita mengetahui hikmah dari diciptanya kemaluan adalah sebagai salah satu amanat yang Allah berikan kepada Nabi Adam.
Selain untuk kenikmatan duniawi, ia juga sebagai ujian bagi manusia agar mempergunakan amanah tersebut hanya pada tempatnya, yaitu di jalan yang halal. Di sisi lain, Ibnu Abbas mengatakan Allah mencipta dengan tangannya 3 kali, yakni pertama menciptakan Adam, kedua menciptakan pohon tuba, dan ketiga menciptakan alwah lembaran yang di dalamnya tertulis Taurat. Kembali pada penciptaan Nabi Adam sebagai makhluk pertama yang diciptakan dari tanah yang berasal dari jenis yang diambil dari segala penjuru bumi. Lalu tanah apa yang digunakan untuk menciptakan bagian kemaluan Nabi Adam? Dari mana asalnya? Sebagaimana yang kita ketahui, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Ia diciptakan dari tanah liat kering dan lumpur hitam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 26. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Nabi Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Disebutkan dalam Qasas Al-Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Pendapat ini bersandar pada riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Sahih Al-Jami, dari Yahya dan Muhammad bin Ja'far, dari Auf, dari Kasama bin Zuhair, dari Abu Musa, dari Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil oleh malaikat dari seluruh muka bumi. Maka keturunan Adam pun masing-masing terlahir sesuai dengan jenis tanah tersebut. Di antara mereka ada yang berkulit putih, merah, hitam, artinya berdasarkan campuran antara warna-warni itu. Di antara mereka ada yang buruk dan ada yang baik. Di antara mereka juga ada yang lembut, ada yang keras, dan ada yang campuran antara keduanya. Hadits tersebut turut diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Adapun At-Tirmizi mengatakan hadis tersebut termasuk kategori hadis hasan sahih. Menurut riwayat As-Sudi dari Abu Malik dan Abu Saleh, yang keduanya dari Ibnu Abbas dan dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Rasulullah lainnya, malaikat yang membawa tanah dari bumi untuk menciptakan Nabi Adam adalah malaikat maut atau Israel. Disebutkan dalam tafsir Kasasi karya Sofyan Hadi, tanah yang diambil malaikat Israel sebagai bahan baku penciptaan Nabi Adam tersebut berasal dari tanah Ka'bah untuk bagian kepalanya, lalu tanah dari seluruh penjuru bumi untuk bagian dada, tanah dari Hindia untuk perut, tanah dari Masyarik untuk tangan, dan tanah Maghrib untuk bagian kaki. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, Allah menciptakan tubuh Adam dari segala penjuru bumi. Adapun kepalanya dari debunya Ka'bah, dadanya dari segala penjuru bumi, punggungnya juga perutnya dari debunya Hindia, tangannya dari debunya tanah Masyrik, dan kakinya dari debunya arah Maghrib. Sementara itu, dalam riwayat Wahab bin Manhab dikatakan bahwa tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam berasal dari 7 tempat di bumi. Allah menciptakan Adam dari bumi-bumi yang 7. Adapun kepalanya dari bumi pertama, lehernya dari bumi kedua, dadanya dari bumi ketiga, tangannya dari bumi keempat, punggungnya dari bumi kelima, paha dan pantatnya termasuk bagian kemaluan berasal dari bumi keenam, dan betisnya dari bumi ketujuh. Ada juga riwayat yang menyebut bahwa setelah penciptaan Nabi Adam selesai, Allah memerintahkan Jibril untuk melemparkan sebagian sisa tanah penciptaan tersebut ke neraka dan sebagian lagi ke surga. Dikatakan hal ini menjadi isyarat bahwa akan ada sebagian manusia yang berasal dari tanah itu yang akan menjadi penghuni surga dan sebagian yang lain menjadi penghuni neraka. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Tolong tekan tombol like jika Anda suka video ini dan tekan tombol dislike jika tidak suka.